Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan menghadiri untuk pelaksanaan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuh, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan Masjid Al-Munawwarah Kenten Permai Palembang. Kegiatan sholat Jumat 27 Februari 2026 bertepatan dengan 9 Ramadan 1447 Hijriah. Selaku petugas, khotib dan imam yang terhormat Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Zakaria AR MPDI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kita ucapkan terima kasih. Kemudian berikutnya muadzin adalah Ustadz Muhammad Abi Said Ikram. Laporan keuangan 21 Februari 2026 sampai dengan 26 Februari 2026. Saldo awal kas 21 Februari 2026 adalah 8.216.920 rupiah. Penerimaan kas dari tanggal 21 Februari sampai tanggal 26 Februari adalah sebesar 7.994.700 rupiah. Sehingga total penerimaan kas adalah 16.211.620 rupiah. Kemudian pengeluaran kas dari tanggal 21 Februari hingga 26 Februari 2026 sebesar 6.841.700 rupiah. Saldo kas 26 Februari 2026 9.369.920 rupiah. Saldo akhir bank 26 Februari 2026 59.600.000 rupiah. Sehingga jumlah total saldo akhir kas dan bank Masjid Al-Munawwarah hingga tanggal 26 Februari 2026 adalah 68.969.920 rupiah. Palembang 27 Februari 2026 atas nama bendahara Bapak Haji Humaidi dan Bapak Ketua Masjid Al-Munawwarah Bapak Haji Muhammad Soleh. Bapak-bapak, saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah laporan keuangan Masjid Al-Munawwarah. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berinfak ke Masjid Al-Munawwarah, yaitu berupa melalui kotak infak, air mineral Ramadan, kemudian tisu, pembayaran listrik, pembayaran air PDAM, kemudian melalui beras du'afa, melalui takjil Ramadan, nasi bungkus untuk jamaah Ramadan, kemudian pembatas sholat jamaah antara laki-laki dan perempuan. Mari kita doakan para donatur kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan, anak cucu menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, rizkinya melimpah ruah serta barokah, sukses dunia dan akhiratnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Kemudian diberitahukan kepada bapak-bapak jamaah yang di depannya ada soft-soft yang masih kosong, harap untuk
mengisi soft-soft yang masih kosong demi kesempurnaan sholat berjamaah kita. Dan bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang membawa alat komunikasi atau HP, harap untuk dimatikan atau disilent dulu. Dan bagi anak-anak yang di belakang, harap tertib, diam pada saat khotib menyampaikan khutbahnya dan pada saatnya sholat Jumat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin wa syuratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthubu wa qala la ghawat ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya berkenaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya barang siapa yang berkata-kata baik perkataan tersebut menegur ataupun menyuruh orang lain diam ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka sia-sialah pahala salat Jumatnya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mendengarkan dengan hati yang menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa radha anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi awjaba siyama rahmatan lil muqinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia nikmat kesehatan dan iman sehingga di siang ini kita dapat melaksanakan sebahagian kewajiban kita sebagai umat Islam. Di antaranya adalah melaksanakan solat Jumat. Banyak manusia yang terlena oleh kedua nikmat tersebut. Akibatnya akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita yang solat Jumat hari ini akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang terhormat, alhamdulillah tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Ada di antara saudara-saudara kita, pemilik kita, jamaah kita tahun yang lalu sama-sama melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Namun tahun ini ada yang tidak sempat lagi, sudah menghabat Rabbul Izzati meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, apakah Ramadan itu akan datang kita masih dipertemukan oleh Allah? Jawabnya wallahu alam. Sebab umur ini kita tidak tahu. Masalah kematian kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyardin tamut, kata Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan dia meninggal dunia. Nah, kita tidak memikirkan tentang kematian sebab mati ini pasti terjadi. Yang sehat mati, yang sakit mati, pejabat mati, yang miskin mati, orang kaya mati, pasti mati. Yang kita pikirkan apa yang disiapkan untuk menghadapi mati. Oleh karena itu mari Ramadan tahun ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal ibadah. Kita tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang membatalkan ibadah puasa maupun yang menghilangkan nilai ibadah puasa. Dan apabila kita betul-betul melaksanakan puasa, insya-Allah keluar bulan Ramadan kita termasuk orang yang menang. Keluar bulan Ramadan termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini penting untuk kita miliki sebagai orang yang mengaku beriman pada Allah. Sebab dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini. Akan mendapatkan kemaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa pada Allah, Tuhan akan memberikan furqan. Tuhan akan berikan petunjuk antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil. Jika kalian bertakwa pada Allah, Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Dan jika kalian bertakwa pada Allah, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Oleh karena itu mari kita betul-betul melaksanakan puasa. InsyaAllah kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 tadi, kita diwajibkan asyam. Asyam artinya menahan. Apa yang kita tahan? Badan kita ditahan untuk melaksanakan larangan-larangan Allah. Mulut kita ditahan, semua panca indera kita ditahan. Dan insya-Allah kalau kita menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita termasuk puasa yang makbul, puasa yang sah. Nah, pembatal-pembatal puasa pada umumnya kita sudah tahu. Termasuk anak-anak sudah tahu. Kalau ditanya apa pembatal puasa? Jawabnya makan minum di siang hari, termasuk hubungan suami istri di siang hari. Tetapi banyak yang belum memahami hal-hal yang menghilangkan nilai ibadah puasa. Dia puasa tapi tidak ada nilai.
Orang puasa dapat pahala, dia tidak. Orang dapat ampunan, dia tidak. Orang dapat rahmat Allah, dia tidak. Makanya Nabi Muhammad SAW menyatakan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ada beberapa banyak, kata Nabi, orang yang puasa sebulan penuh, tetapi tidak dapat apa-apa. Yang didapatkannya, yang dirasakannya hanya lapar dan haus saja. Satu contoh, orang yang puasa tapi tidak ada nilai. Pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada dua orang perempuan sedang puasa. Di tengah hari, kedua perempuan tersebut sangat lapar. Mencari utusan, dapatlah seorang utusan, katakan pada Nabi, kami di siang hari ini sedang puasa. Nah sekarang kami sangat lapar, tak tahan laparnya. Tanyakan pada Rasul, boleh tak kami makan? Berangkatlah utusan itu pada Nabi. Ya Rasul, saya ini utusan dua orang perempuan sedang puasa. Di tengah hari ini kedua perempuan itu sangat lapar. Nah dia minta izin mau makan, boleh atau tidak ya Rasul? Nabi diam. Diamnya Nabi tidak sama dengan diamnya kita. Kalau orang bertanya pada kita, kasus itu belum pernah terjadi, kita diam berpikir apa kira-kira jawabannya. Tetapi Nabi diam bukan berpikir. Diamnya Nabi mendapat petunjuk, mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Nabi diam, kata Nabi, bawa wadah ini, katakan pada wanita itu, kalau dia mau makan, batalkan dulu puasanya. Ini sebab hukum. Sesudah dia membatalkan, baru dia makan. Bagaimana caranya? Paksakan dia muntah, muntahnya masukkan ke dalam wadah ini. Berangkatlah utusan sampai kepada kedua wanita tersebut. Bu, kata Nabi, kalau ibu mau makan, batalkan dulu puasa ibu. Caranya bagaimana? Paksakan ibu muntah, muntah ibu masukkan ke dalam wadah ini. Muntahlah wanita yang pertama. Begitu muntah wanita yang pertama, muntahnya terdiri dari barang-barang kotor. Sudah yang pertama, lalu yang kedua. Begitu yang kedua muntah, orang-orang yang menyaksikannya heran, termasuk utusan itu juga heran. Kenapa? Kenapa muntahnya persis sama barang-barang kotor? Sudah keduanya muntah, utusan kembali menghadap Rasul. Sampai pada Rasul, ya Rasul, saya mau tanya, mengapa wanita itu minta izin mau makan? Rasulullah menyuruhnya muntah, muntahnya persis sama, terdiri dari barang-barang kotor. Tadi Nabi diam, yang kedua ini Nabi tersenyum. Kata Nabi, itulah contohnya. Orang yang puasa tapi dia makan yang haram. Utusan berkata, ya Rasul, saya tahu persis. Wanita itu wanita yang baik-baik, yang dimakannya makanan yang baik, yang dimakannya makanan yang halal. Kenapa Rasul mengatakan dia makan yang haram? Kata Nabi, memang dia puasa, menahan perut, lapar dan haus saja, tapi panca inderanya tidak didahankan hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab turun ayat Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Asbabun nuzulnya ayat itu menurut sebagian ahli tafsir, kasusnya dua perempuan tersebut. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhann, hindarilah olehmu dari banyak prasangka, tentunya prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Fala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mempergunjing yang satu akan sebagian yang lain.
Ayuhibbu ahadukum, kata Allah. Adakah suka hai kamu? Siapa? Orang yang banyak buruk sangka, mencari-cari kesalahan orang, mempergunjing orang, membuat fitnah. Dosanya ayyakulalah ma'akhihi maitam fakarihtumu, kata Allah. Dosanya sama halnya makan daging saudara kandung sendiri yang sudah jadi bangkai. Fakarihtumu, makanya kamu jijik. Oleh karena itu mari kita pelihara panca indera kita, terutama mulut. Kita hindarkan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa dan hal-hal yang menghilangkan nilai ibadah puasa. Dan menahan diri ini bukan hal yang mudah. Adalah hal yang sulit. Kenapa? Karena kita jihad, berperang melawan hawa nafsu yang jelek. Nah, kalau kita berhasil berperang melawan hawa nafsu yang jelek di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, kita berhak mengucapkan minal aidin wal faizin. Dari mana kalimat minal aidin wal faizin? Kalimat yang diucapkan oleh Nabi dan para sahabat pulang dari perang Badar. Perang Badar, perang yang besar pada waktu itu. Menurut logika umat Islam kalah. Kenapa? 300 musuh 1000 orang. Pulang dari perang Badar, mendapat kemenangan yang gemilang. Begitu masuk kota Madinah, disambut oleh penduduk kota Madinah. Selamat datang para pejuang, selamat datang para pejuang. Dijawab oleh Nabi dan para sahabat, minal aidin wal faizin. Kita kembali dari perang mendapat kemenangan. Inilah yang kita ucapkan sesudah Idul Fitri. Kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Kita kembali dari perang melawan hawa nafsu, keluar bulan Ramadan kita termasuk orang yang menang, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari, masih di awal bulan tanggal 9 hari ini, kita bertekad untuk menyelesaikan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal ibadah, berbanyak infak dan sedekah, berbanyak zikir, istighfar dan baca Al-Quran. Sebab bulan Ramadan ini saat-saat akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan saat-saat akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, kata Nabi, tanggal-tanggal yang ganjil akan turun Lailatul Qadar. Begitu Lailatul Qadar turun, kita akan mendapat ketentuan maafan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita dihitung waktu itu akan baik untuk masa yang akan datang apabila ketemu dengan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Lailah artinya malam. Kapan malam? Mulai maghrib tengah malam sampai terbit fajar. Saat-saat turunnya Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Kalau kita sedang beribadah, insyaallah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 1000 bulan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfir lana wa liwalidina minadz dzambil azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسابحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المنكوبين في أaceh اللهم انصر إخواننا المنكوبين في سوماترا شمالية اللهم انصر إخواننا المنكوبين سوماترا غربية واشرب عنهم البلاء والوباء وارحم موتهم واشفي مرضاهم وتولى أمرهم يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تفت السوء من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu ajilahu wa ajilahu ma 'alimna wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana tadarru'ana wa khushu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddadina wa ustadina wa li ikhwanina al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi umrina wa awladina wa amwalina wa rizqina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu